Untuk apa? Enggak ada banget dapat sponsor gua dari Dan enggak ada yang mau Bapak udah minum belum Pak Amin? Paskus. paskus. Oh, oke. Udah? Paskus. Ready? Belum rapi. Kalau kita awas diskus. Nggak rapi. HP-nya belum rapi. Susunannya. Oh iya, betul. Sebentar ya. Agak rapi dulu. Tuh, betul. Iya, biar bagus profesional. Tiganya harus Beda. Apa zamannya resos. zaman kesejahteraan. Berapa sih? Teleponnya tutup nih lah. Oke. Bentar ya, mikrofon masih tutupin. Bentar. Nggak pakai masker bisa saya buka ya. Kita kota buru-buru tapi Bagus di bawahnya ya. Iya. Amin yang Jadi ikutin. Banyak apa Awas aja semuanya. Iya, makanya dijawab aja. Yang kurang Halo. Iya, ini memang nunggu kan itu sudah oke di masing-masing pakai jadi kita tunggu hari ini. Pak Bilang Tunggu uang masuk. nanti jadi kritik. Kalau dia ngomong Iya. baru dibuka lah. Iya, jadi saya udah tanya bulan juga. Oh, iya. Nunggu uang masuk. Bu judulnya nunggu. Iya. Ya, Judulnya. lanjutan aja. Lanjutan Dialog TP3. Dialog. TP3. Dialog TP3 gitu ya. Dialog TP3. Lebih enak. Dialog TP3. Ini enak yang provokatif, Jokowi ogah. Menanggapi terbaru ya. menanggapi sikap Jokowi. Menanggapi keogahan Jokowi. Nanti kalau dipanggil atas usul dia Pak. Wes ready turun. Jokowi dalam Nama beliau dialog. masih Kita tergantung. mas aku ini. Masih digantung loh namanya. Nama saya masih di baris. Tadi aku kirim. Satu tersangka. Belum. Enggak apa-apa. Ini belum ada. Tenang aja kalau nama nama gua enggak ada. Emang begitu. Nah, ini juga ya. Enggak. Oh iya. Kalau satu tersangka repot mejanya. Jangan gantung. YouTuber. Iya. Bang Eji ada rapat kali Bang? Ya. Apa? Ada rapat di sini. Siapa aja yang kan nanti Mana sih? Bagus nggak dialog? Sip. Udah, cakep. Bagus nggak? Udah. Biasanya apa kreatif mana begitu. Oh gitu tahu. Kita nggak paham itu urutan. Oke siap ya dalam hitungan 10 mundur ya. Tes cek. Oh, Si Mami iya. cek masuk enggak? Tapi mesti ditanya Pak Abdullah dari mana aja katanya. Percobaan 1 2 percobaan. Oke terus. Monitor. Dalam hitungan mundur 10 harap yang lain bisa silent ini karena mic-nya bukan wireless mic jadi semua masuk. Jadi ini live ya? Live. Aku mau lihat. Karena nggak sumbernya banyak. Siap ya, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Didi Mulyadi. Saya ditemani dengan. Neno Werisma. Jadi saudara sekalian, kita hari ini beruntung betul karena tadi barusan saja kita bikin press conference. Kita itu maksudnya TP3 ya, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar oleh yang dibunuh oleh aparat negara. Judul resminya begitu Bang Gula ya.
Walaupun dalam bahasa sehari-hari kita sebut dibunuh oleh polisi, bukan kata kita, tapi kata Kapolda Metro Jaya Pak Jul Imran. Bang Eno gimana ceritanya nih kita? Ya, jadi yang paling kita harapkan ini adalah persepsi, supaya kita punya persepsi yang benar atau lebih baik dari persepsi, kan harus adil. Ya. Kalau misalnya memiliki negara dengan semua perangkatnya, tentu kan punya persepsi. Nah, masyarakat dalam hal ini juga diwakili oleh TP3 punya persepsi. Nah, itu yang harus dan merupakan hak buat kita untuk mengembalikan kepada masyarakat persepsi itu, karena masyarakat berhak untuk mengetahui ya kebenaran tersebut. Sampai sejauh ini kita tidak tidak mengingkari itu bahwa telah ada upaya ya kita tidak mengingkari telah ada upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan atau terlibat di dalam peristiwa tanggal 67 ini. Jadi saudara sekalian, tentang persepsi tadi kita punya kewajiban untuk meneruskan kepada publik bahwa TP3 sudah menjawab surat dari Presiden melalui Menko Polhukam. Jadi waktu itu kita bikin surat ke Presiden minta audiensi. Walaupun tadi kata Bang Marwan tadi waktu dalam press conference, kita tidak ngemis-ngemis ketemu Jokowi, hanya ingin memberikan perspektif, gitu kan? Memang karena ada ya? ada anggapan ya, terutama dari komentar-komentar ini Pak Amin dan Pak Abdullah, katanya kok ngemis-ngemis gitu sama presiden minta ketemu mau apa gitu tuh ada bahasa seperti itu. Ini kita luruskan persepsinya, bukan kayak begitu, bukan gitu. Jadi kita ketemu itu mau ngasih perspektif kepada presiden. Ini loh, jangan sampai presiden tuh hanya mengambil keputusan, apalagi kesimpulan aja nggak boleh hanya berdasarkan informasi sepihak, dalam hal ini adalah kepolisian, ya. Tapi kemudian ternyata Presiden menjawab melalui surat Menko Polhukam yang sudah dibalas lagi. TP3 ditandatangani oleh Pak Amin Rais dan Pak Abdullah Hemahua yang kita biasa panggil Bang Dula. Saya paragraf kedua saja. Mas Edi sebentar, boleh disini sebentar. Kemarin misalnya contohnya, ini kan kita belajar. Kemarin itu kan ada surat Perpres yang baru dikeluarkan. Nah, ini karena apa? Karena mungkin Pak Presiden hanya mendapatkan masukan dari satu pihak saja, sehingga akhirnya Perpres baru berjalan kurang dari 1 hari, itu sudah dicabut lagi karena ada masukan yang lain. Kenapa enggak? Gitu loh maksud kita. Kita genapkan masukan itu Pak Presiden supaya Pak Presiden dalam melakukan meninjau ulang kembali itu lengkap gitu kan, gitu ya Mas Edi. Oke, saya bacakan surat dua tokoh kita, senior kita. Paragraf keduanya, dengan tanggapan tersebut kami meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia tidak menunjukkan sikap berkenan dan tidak mampu atau unwilling and unable untuk menuntaskan kasus pembunuhan tersebut yang menurut pengamatan dan keyakinan kami merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tetap akan melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi para korban sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Nah, kita ke Pak Amin dulu barangkali ya. Pak Amin, ini buat saya yang jurnalis, ini surat lumayan kenceng nih. Keras dan tegas nih. Gimana latar belakang surat begini keluar? Ya, jadi kalau surat kita itu berliku-liku, ya, kalau banyak basa-basi, itu dianggap pengemis tadi itu. Ya, sekali saya katakan dalam demokrasi itu presiden dan rakyat itu persis sama. Jadi sangat salah kalau ada rakyat mengatakan istana itu angker, ya, kemudian mengerikan, menakutkan, ya, banyak usulan hukum dan macam-macam misalnya. Ya. Jadi bagi kita ini, kita betul-betul orang yang paham demokrasi, dan paham demokrasi dimanapun juga, itu seorang presiden itu dengan rakyatnya itu betul-betul harus sama tadi itu, ya. Ya, jadi misalnya begini, ya. Mesir itu, ya, waktu zaman Pak Sadat, ya, itu ketika ditantang ketua senat mahasiswa Universitas Kairo, itu dia mau, bayangkan.
Jadi dia ladeni itu ya. Karena Barat mengatakan saya juga intelektual, saya juga pernah jadi tokoh muda gitu. Jadi mari kita berdebat. Mohon maaf. Kalau Anwar Sadat melayani tantangan mahasiswa karena dia intelektual dan tokoh mahasiswa, tokoh aktivis, yang sekarang kan kita punya presiden tidak seperti itu. Gimana nih? Ya, makanya harus bisa mencontoh yang baik. Ya. Nah, ini kita bukan kepuasan mahasiswa lagi. Ya. Ini kan insya Allah ya kalau bukan tokoh ya beberapa aktivis dari berbagai kalangan. Ya. Ini membuat surat yang sangat sudah prosedural, sangat sopan dan lain-lain. Tapi kemudian balasannya itu mengejutkan, deliver ke Mahfud, Mahfud itu. Nah, jadi kita tentu harus membalas surat itu yang dibacakan tadi. Ya, terima kasih. Gitu. Yang jelas kita ever onward, never retreat. Nah, itu kata Bung Karno dulu. Gitu. Jadi kita harus terus saja itu sampai kemudian mudah-mudahan berhasil. Andai kata tidak pun, itu berarti Allah tidak mengizinkan. Tapi rasa-rasanya, ya, perjuangan keadilan kebenaran itu akhirnya memang berhasil, walaupun sempat tertunda. Bang Abdullah, gimana? Abang melihat jawaban muter-muter dari Presiden yang melalui Menko Polhukam pun itu yang membuat yang tanda tangan cuma Sekretaris Menko loh, bukan Menkonya loh. Sebenarnya kalau bahasa Mas Amin, bahasa Mas Joko, karena orang Jawa itu biasa. Nah, saya ini orang Ambon. Orang Ambon itu langsung saja. Iya, langsung tinju saja. Tinju. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah, Nabi Musa itu diperintahkan Allah datang ke Firaun, beritahu kebenaran. Jadi oleh karena itu maka saya tidak mengidentikan Jokowi dengan Firaun, tapi bahwa itu penguasa. Ketika sudah dengan kata-kata lembut, dengan apa segala macam bahasa tubuh, bahasa tidak diperhatikan, didengar. Sementara yang 6 orang ini bukan ayam, bukan ayam, ini manusia. Manusia menurut Quran, seseorang yang membunuh seseorang tanpa hak maka sama dengan membunuh orang lain dan hukumannya ada juga mati. Kisos ya? Ya, kisos seperti itu. Jadi oleh karena itu maka memang ini kan kondisinya seperti orang yang tidak pandai berenang kemudian tenggelam. Nah, ada perhatian kalau orang tidak pandai berenang dia tenggelam, maka apa saja yang ada di sekitarnya itu dia ambil untuk seperti itu. Sampai kemudian ada orang temannya yang pakai pelampung, dia akan bunuh untuk ambil pelampung itu. Nah, jadi pemerintah sekarang itu seperti orang yang tidak pandai berenang kemudian tenggelam, sehingga kemudian kalang kabut seperti itu. Misalnya tetapkan tersangka, ini aneh. Ada Pak Adnan tadi itu, lawyer internasional. Saya pernah belajar hukum. Tersangka itu kalau misalnya sudah melalui proses penyelidikan. Nah, penyelidikan dimulai dengan proses pengumpulan bahan keterangan. Nah, ini tidak ada, kemudian terus ditembak, dimati di situ, terus kemudian sudah mati baru tersangka. Ini kan kalang kabut. Nggak bisa bela diri. Nggak bisa bela diri. Setelah kemudian LP3 mengeluarkan mubahalah, kemudian ditetapkan SP3. Nah, ini ada ya Mas Edi seperti itu. Itu barangkali. Mbak Neno ada pertanyaan? Ya, jadi kalau saya melihatnya sebetulnya TP3 ini namanya memang kedengeran seperti tim pengawal, ada di situ pembunuhan dan memang demikian. Tapi gini, justru pelampung itu Mas Edi itu adalah TP3. Pelampung itu kita kepengen bahwa negara ini ini bisa, kan kita semuanya pengen selamat. Kita pengen negara ini selamat, kita pengen bangsa ini selamat, kita pengen umat selamat. Nah, kita menawarkan pelampung. Itu dia supaya jangan tenggelam, kan gitu Pak. Pelampungnya banyak gitu. Nah, ada ahli, ada hukum, ada data-data yang kita miliki, dan terutama adalah sifat kita yang jujur. Kita kan mau jujur gitu. Nah, sifat jujur ini kan langka ya, makanya kita membawa kejujuran di dalam sini. Kalau saya kepingin sekali Pak Amin dan Pak Abdullah itu memang sekali lagi bukan akhir ya, tapi menghimbau gitu. Menghimbau karena gini, kalau orang tuh ada yang kayak nggak mau dengar gitu loh, kayak nggak mau dengar itu kan kayaknya seperti nggak mau dengar.
padahal dengar gitu kan. Membudekkan diri. Padahal dengar. Membudekkan diri. Nah, tapi mungkin ada jalan lagi, yaitu ya bukan apa, tapi mengatakan kebenaran itu dengan satu hal, kalau ini dijalankan gitu, maka akan begini gitu. Jangan-jangan hal yang kayak gitu yang bisa mau didengar gitu. Itu gitu Pak Amin. Tadi Pak Abdullah ini mengibaratkan gitu ya. Bahkan apa menyimpulkan kalau pemerintahan ini mau tenggelam. Memang ada tanda-tanda seperti itu Pak Amin? Ya sebelum itu begini ya. Sebelum itu sesungguhnya memang dalam Quran sendiri itu Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh menemui Fir'aun itu dengan kata-kata yang lain, yang lembut ya. Jadi Quran itu mengatakan wa qula lahu qawlan layyina ya. Jadi wahai Musa dan Harun, bisalah dengan Fir'aun itu dengan yang lembut, yang enak. Sehingga surat kita itu sudah sangat lembut. Ya. Tapi di ayat lain juga kalau sudah bandel itu isqa' bima tu'mar wa'alid anil jahilin ya. Jadi kalau sudah temponya sudah perlu ya, kemudian betul-betul menyatakan lebih tegas lagi, dan kamu semua tidak usah peduli sama orang yang jahil ya. Nah, jadi saya kira tahapannya kita sudah qaula laina sudah kita tempuh ya. Sudah sampai ke surat pertama. Kemudian nanti kita juga tentu tidak berdiam gitu. Nah, ini pertanyaan sangat sensitif ya. Saya selalu memegang konstitusi ya. Tidak boleh Jokowi berhenti tengah jalan. Tidak boleh ada people power kecuali Allah menghendaki. Betul kan? Kalau Allah menghendaki sebelum 24 misalnya terpaksa runtuh ya, itu kehendak Allah gitu. Ya. Pak Amin, maaf tentang Al-Quran tadi, memang ada perintah dari Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk datang memberikan kata-kata yang langsung. Ya, betul. Tapi ada juga doanya Nabi Musa, ya Allah, Engkau telah berikan kekuasaan dan kekayaan kepada Fir'aun dan Haman, Qarun. Hancurkanlah. Tapi dengan kekuasaan itu mereka menyesalkan manusia, maka hancurkanlah. Ya, Ini doa yang suka orang bilang penguasa itu doakan yang baik-baik, iya. Jangan doakan yang buruk, no. Karena ada contohnya. Gimana Pak Amin? Jadi kalau sudah sumum bukmun umfahu layakun, sumum bukmun umfahu layakilun, ya sudah gitu loh. Let's do it gitu loh. Nah, jadi kita ini sebagai hamba Allah, dan kita juga paham arti demokrasi sepaham-pahamnya ya. Memang demokrasi itu melakukan regulasi permainan yang terbuka, transparan, jujur, objektif gitu ya. Tapi kemudian di berbagai negara kalau demokrasi itu sudah dimacetkan oleh rezim, biasanya jadi ledakan, explosion of the people. Nah, saya tidak tahu, kita tidak tahu nanti seperti apa ya. Tapi melihat perkembangan ini kok semakin lama semakin menjadi ya. Ya, saya nggak usah nyebut sebuah partai besar yang sedang dihajar juga ya. Nah, jadi saya kira kita ini ibaratnya kalau memang jab-jab ringan itu ya tidak saja diremehkan, tapi malah dihina, ya apakan. Wah ya. Bang Dullah, ini kita jadi ngomong kejauhan. Iya, artinya betul kata Mas Amin tadi, konstitusional. Saya termasuk orang yang taat asas konstitusional. Tapi kalau misalnya presiden melanggar sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka melalui DPR, melalui MPR, melalui MK itu juga konstitusional. Jadi oleh karena itu maka saran-saran dengan gaya yang lembut, kemudian yang tegas dan seterusnya itu tidak diikuti, maka proses hukumnya juga bisa dilalui sampai ke MK seperti itu. Ya. Jadi Pak Amin, Pak Abdullah dan Mas Edi, kenapa saya mengharus utamakan kembali itu karena banyak masukan dipikirnya oleh masyarakat kita tidak melalui fase tersebut gitu. Jadi sekarang udah jelas persepsi di masyarakat juga jadi genap bahwa semua kelembutan itu sudah dijalankan gitu. Nah, sekarang adalah fase di mana diingatkan dengan ya tadi, ayo gitu, tegas gitu. Kalau enggak nanti begini nih gitu. Pak Abdullah, tentang kita sebut pemazulan ya, karena memberhentikan masa
presiden wapres di tengah masa jabatan itu ternyata memang konstitusional juga. Iya. Karena Undang-Undang Dasar kita pasal 7A mengatur begitu. Tapi saya ingin mencoba mengaitkan dengan konteks ini, kan ada beberapa persyaratan. Kalau dia sudah berbuat tercela, korupsi, melanggar konstitusi, dan mundurkan diri kan gitu kan ya. Nah, apakah dalam konteks pembunuhan 7 laskar ini ada kriteria yang di undang-undang itu tadi? Kalau misalnya menurut Komnas HAM bahwa itu pelanggaran biasa, peristiwa 7 Desember itu, ansih tanggal 7 masih bisa dipahami. Tapi kenapa kita berkesimpulan bahwa ini pelanggaran HAM berat? Karena ada suatu proses yang sistematis, yang berjalan secara organized, sehingga kemudian kita berkesimpulan bahwa ini pelanggaran HAM berat. Misalnya, dimulai dengan pilkada DKI, kemudian beliau dipersekusi, sampai kemudian hijrah ke Mekah, kemudian dilarang harus tinggalkan Arab Saudi, kemudian setelah peristiwa datang kemudian dikriminalkan dengan 50 juta. Ini aneh kan? Sudah dijatuhkan hukuman 50 juta cash, tapi didanakan lagi. Terus kemudian sampai peristiwa tanggal 7, kemudian dibubarkan FPI. Terus kemudian tidak hanya polisi, militer pun juga rame-rame menurunkan baliho dan seterusnya. Dan seperti itu. Jadi ini sistematis rencana, sehingga itu memenuhi unsur pelanggaran HAM berat seperti itu. Misalnya dalam teori kalau melaksanakan KUHP, dia sudah berada di bawah kekuasaan mereka, polisi. 4 orang itu kan harus diborgol, karena dianggap ini teroris, dianggap ini penjahat, harus diborgol. Tapi itu fakta di lapangan tidak diborgol. Terus kemudian dalam mobil, kemudian apakah di dalam mobil atau luar itu seperti, dan ini ada sistematis seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kenapa kita anggap bahwa ini harus dibawa kepada tingkat yang paling tertinggi, baik di presiden maupun pengadilan HAM dan seterusnya seperti itu, Mas Edi. Nah, sehingga tidak terjadilah ada pembodohan terhadap rakyat, di mana orang sudah meninggal ditetapkan sebagai tersangka. Jadi orang almarhum ditetapkan sebagai tersangka. Bingung malaikat kan, bingung malaikat seperti itu. Nah, jadi karena kita luruskan, ini kan edukasi buat masyarakat. Jangan sampai terjadi seperti begitu. Orang sudah meninggal kok ditetapkan tersangka. Pak Amin, saya masih ingin fokus yang tadi, pasal 7A tadi. Apakah dengan fakta-fakta yang menyimpulkan ini terjadi pelanggaran HAM berat ini masuk dalam kriteria yang bisa dijadikan memenuhi persyaratan pemanggilan? Menurut kami ini kan jelas masuk sekali. Cuma tafsir dari rezim itu kan jasa enaknya gitu. Ya. Jadi itu bukan pelanggaran HAM, itu pidana biasa, bahkan demi stabilitas yang lain ditutup dan lain-lain. Tapi saya masih ingat begini ya, ini betul-betul ini tulus ya. Ketika saya 5 tahun jadi ketua MPR, ya, saya itu menyaksikan presiden gonta-ganti 5 kali. Oh, 5 kali, Pak? Iya, jadi waktu saya naik jadi ketua MPR itu masih Pak Harto. Pak Harto, iya. Kemudian Pak Harto diganti Pak Habibie. Pak Habibie nggak sampai 1,5 tahun diganti Gus Dur dulu. Gus Dur 2,5 tahunan diganti Mega. Mega kemudian diganti Pak SBY. Itu Pak Amin semua ketua MPR-nya? Enggak, saya menyaksikan itu. Ya, tapi waktu itu saya hanya menangani 3 presiden itu. Nah, kemudian saya tuh betul-betul tulus ya bahwa sekarang kita pegang teguh ya bahwa rotasi kepemimpinan presiden itu 5 tahunan. Tidak boleh tengah jalan di people power kemudian jadi kacau balau gitu. Jadi tolong yang tidak suka jangan dipilih lagi. Jadi tapi tunggu sampai selesai gitu ya. Jadi ini seperti ini adalah pegangan kita ya. Tetapi ini seperti pengamatan saya memang mengkhawatirkan. Ya. Bukan mengenai kasus ini saja yang mengkhawatirkan, tapi kan juga bisa lihat semua kan mega korupsi ini, Pak. Benar-benar akut ya, persoalan korupsi ini akut dan penanganannya lambat sekali, super lambat. Ya, kita tahu lah ya. Pak Abdullah Mahua, ini setelah presiden disimpulkan oleh TP3 unwilling dan unable, langkah apa berikutnya TP3 ini? Ya, pertama seperti yang sudah kita agendakan, menyelesaikan penyusunan buku putih.
dan buku putih itu akan kita sampaikan kepada semua pihak terkait, kedutaan, anggota DPR, MPR, DPD, Menteri, Presiden, Wakil Presiden, dan juga pihak luar negeri. Sehingga diharapkan bahwa itu bisa mengundang lagi rasa perhatian mereka, kepedulian mereka untuk coba menangani. Kalau misalnya mereka tidak mau pihak luar negeri campur tangan, nah saran saya atau saran kita itu ya bentuk TGPF. Masih perlu itu? Perlu kalau memang Presiden punya kemauan politik, sehingga dengan demikian TGPF itu dibentuk, Presiden independen dan bisa kemudian TP3 bisa dilibatkan. Tapi suratnya Bang Dola dan Pak Amin tadi sudah kami berkeyakinan. Presiden unable and unwilling, itu gimana tuh? Kalau begitu ya Suratnya berdua loh, tangan sendiri tadi. Ya, tapi kalau kemudian mereka berubah pendapat kan bisa, siapa tahu. Bisa berubah ya. Tapi ini saya kira hari ini kita mendapatkan semacam kesimpulan yang buat kita melegakan. Ya. Jadi memang bagi manusia yang beriman itu, setelah upaya-upaya kemanusiaan itu mentok, itu tidak pernah putus asa. Nah, kalau doa itu Muhammadiyah gitu. Kadang-kadang yang masih teka-teki gitu. Ya. Jangan-jangan bid'ah gitu. Ya, ini kan debatable ya. Tahlilan ini kan memang ini milik Tapi masyarakat memang punya tahlil. dan juga masyarakat banyak. Jadi sekarang bayangkan, insya Allah kita akan mengadu kepada Allah lewat doa dan tahlilan itu bersama-sama. Tidak usah datang ke lapangan ya, pakai Zoom. Pakai Zoom aja. Ya. Kemudian tolong Bapak-bapak kiai pesantren, kemudian tokoh-tokoh, emak-emak semua ya, organisasi nanti pokoknya. berdoa, ya, kita akan sama-sama ya. Mudah-mudahan langit akan membuka ya. Kemudian kun fayakun. Amin. Saudara, tadi Ya, saya ini saya soalnya nggak tahu. udah 11.57 juga nih. Saya salah dengar apa bagaimana, tapi kalimat Pak Amin tadi mengaduh kepada Allah gitu. Biasanya kan mengadu ya. Ini beliau dalam tingkat saya mengaduh. Merintih ini ada ini nih, ada penekanan khusus sepertinya nih. Jadi Mas Edi ini kita kan live ya. Ini udah menjelang duhur. Rasanya memang yang terakhir puncaknya adalah tadi undangan ya, tepatnya undangan bagi seluruh masyarakat untuk kita ketemu di Zoom gitu kan. Pada tanggal 16 Maret insya Allah doa dan tahlilan nasional ya, doa dan tahlilan nasional. Silahkan kepada semuanya yang bisa bikin meme ya, buat saja meme sebanyak-banyaknya, kemudian supaya awareness ini akan didengar oleh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan juga insya Allah ya. Didengar oleh langit ya. Apalagi Quran mengatakan wala tayasu min rohillah innahu la ya'sulla illa qaumul kafirun. Jadi jangan pernah putus asa wahai orang beriman, karena putus asa itu orang kafir. Ya. Jadi insya Allah ya. Insya Allah Pak, insya Allah kita ketemu lagi. Ini minum juga saya beri. Ya, dan Mas Amin itu bukti sudah menceritakan buat kita dalam sejarah bahwa ketika tahanan-tahanan politik Soekarno dipenjarakan, mereka berdoa, Soekarno dilengsarkan. Soeharto tahanan-tahanan Orde Baru dipenjarakan, Soeharto lengser. Jadi itu doa-doa seperti itu. Sekarang kita berdoa buat tahanan. Sejarah berulang. Sejarah berulang. Kalau seperti itu, jangan-jangan. Jadi sekarang yang kalau dulu Soekarno Soeharto jatuh karena doa para tahanan politik. Nah, sekarang Pak Amin, Pak Abdullah Mawan, kita semua mengajak bukan cuma para tahanan politik, tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasa dizalimi. Mari bersama. Para tahanan krisis, terutama krisis ekonomi. Siapa saja yang merasa krisis? Oke, saudara-saudara, terima kasih banyak sudah ikut dialog singkat ini pada Pak Amin, Bang Dula. Terima kasih banyak. Kita semua sama-sama berdoa semoga langkah kita Allah ridhoi. Allah bantu, Allah menangkan. Amin. Ini di live ya, di live banyak sekali yang mendoakan ya untuk Pak Amin terutama dan Pak Abdullah. Terima kasih yang sudah mendoakan kedua pemimpin kita insya Allah. Oke, dari saya Edi Mulyadi. Saya Neno Warisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak doa buat berdua. Iya banyak ini doa.